Ibu saudara kasih Tuhan, mari kita akan mulai kebaktian kita. Kebaktian Minggu tanggal 12 April 2020. Kita bersukacita karena kebaktian ini istimewa, sekaligus memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Kita akan mempersiapkan diri dengan panggilan berbakti dari Yohanes pasal 11 ayat 22 sampai 27. Tetapi sekarang aku pun tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata wanita Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia. Mari kita akan naikkan syukur kita melalui pujian kita. Dia sungguh indah. Dilanjutkan dengan bagi Dia. Dia sungguh indah karena Dia Yesus. Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung.
persembahkan. Kami berterima kasih Tuhan, pada sore hari ini kami boleh beribadah bersama-sama di rumah kami masing-masing bersama dengan keluarga kami. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Kiranya Tuhan memimpin kami dari awal hingga akhirnya. Kami juga Tuhan memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus. Kiranya momen ini menjadikan kami semakin percaya bahwa Engkau Allah yang berkuasa, Engkau sudah mengalahkan dosa, dan Engkau menjadikan kami menang. Kami bersukacita Tuhan oleh karena perbuatan Tuhan yang begitu luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah kami dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Sungguh sukacita hari ini kita boleh bertemu lagi, walaupun melalui video, tidak secara langsung, tetapi saya percaya Bapak Ibu Saudara beribadah dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat, dengan penuh kerinduan kepada Tuhan. Hal ini tidak mengurangi nilai ibadah kita di hadapan Tuhan. Mari kita akan lanjutkan ibadah kita pada hari ini. Kita akan bersukacita, kita akan memuji nama Tuhan. Kristus bangkitlah sudah.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita sudah diberkati oleh Tuhan, berkat kesehatan, berkat sandang pangan, papan, semua Tuhan cukupkan, sukacita dan damai sejahtera Tuhan limpahkan. Mari kita akan memberi yang terbaik melalui persembahan persepuluhan kita. Sebelumnya saya akan membacakan panggilan untuk memberi dari Lukas pasal 6 ayat 58. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam riba. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Kita akan diiringi pujian selama persembahan. Sebab Dia hidup. Tapi kita akan terlebih dahulu berdoa. Bapa, kami kembali datang kepada Engkau. Kami mengucap syukur untuk segala kebaikan dan kemurahan Tuhan, segala berkat-berkat yang boleh kami nikmati hingga saat ini. Kami memberikan persembahan persepuluhan kami. Tuhan, kiranya Engkau sucikan, kuduskan, dan persembahan kami boleh menjadi hukuman yang harum di hadapan Tuhan, dan kami boleh terus memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan persembahan persepuluhan ini di hadapan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebab Dia hidup. kasih karunia itu. Sekali-kali tidak bukan
Apakah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab kita telah menjadi satu dengan apa yang dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghabakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia, karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Dia bangkit dari antara orang mati tidak mati lagi, mau tidak berkuasa lagi atas Dia, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu pada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Amin. Amin. Kita akan persiapkan diri untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan dijabarkan oleh Pendeta Helvi. Nyanyian firman Tuhan bagimu. Mari Bapak Ibu Saudara buka hati kita, supaya firman Tuhan sungguh-sungguh kita terima. Bukan saja kita terima, tetapi boleh menjadi kekuatan, boleh menolong kehidupan kita untuk semakin mengimani bahwa Tuhan bersama dengan kita, kebenaran yang mengiringi kehidupan kita. Yesus, kau telah rela mati ganti, tak mungkin ku hidup jauh dari kasih ku tambahkan, ikrar ku ucapkan, harta pun ku serahkan, Tuhan bagimu.
Bapak Ibu terkasih dalam Yesus Kristus Tuhan. Bagaimana kabar hari ini? Pastinya kita harus berbahagia. Tidak ada kekecewaan, tidak ada kesedihan, tidak ada kepedihan, tidak ada sakit hati, tidak ada tipu muslihat, karena Yesus sudah bangkit hari ini. Haleluya. Sungguh luar biasa pengorbanannya buat kita. Dia sudah mati di hari yang ketiga sesuai dengan nubuatan dan janjinya dan perkataannya. Sungguh ya dan amin. Dan hari ini dia bangkit. Dia membebaskan kita dari kuasa dosa. Dia melepaskan kita. Oleh sebab itu, mari kita berdoa terlebih dahulu untuk memulai waktu kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepada Engkau. Kalau pada sore hari yang indah ini, kami boleh bersama-sama menaikkan segala puji hormat kepada Engkau. Kami boleh mengumpulkan persembahan kami. Kami boleh bersuka cita oleh karena firman yang melalui puji-pujian kami boleh mengatakan ya, benar Bapa. Amin. Haleluya. Saat ini kami akan mendengarkan kepada Tuhan. Kiranya kami diberkati sungguh luar biasa. Firman yang tertulis, tertanam dalam hati kami akan bertumbuh karena Engkau yang memberikan pertumbuhan, akan berbuah karena kami ikut ambil bagian di dalamnya. Kami mau menjadi berkat. Pakailah kami saat ini, lengkapilah kami, isilah kami dengan kebenaran-Mu, dan iman kami akan semakin lebat dan menjadi berkat. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, sekali lagi puji nama Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu saat ini sedang menyaksikan video ini. Kita berkumpul bersama di rumah masing-masing. Diharapkan kita tidak sedang menikmati makanan, kita sedang beribadah. Kita dalam keadaan yang bersuka cita karena ibadah kita ini boleh terus berlangsung dalam keadaan apapun. Ada banyak orang mengalami kegagalan untuk beribadah, tetapi kita boleh terus beribadah. Puji nama Tuhan, dan Bapak Ibu boleh memberikan tepuk tangan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena Bapak Ibu tetap semangat dan terus bersuka cita menikmati berkat demi berkat, baik melalui firman Tuhan, baik oleh keyakinan iman Bapak Ibu kepada Tuhan Yesus. Terlebih karena hari ini kita boleh mengingat kembali perayaan yang besar, yaitu kebangkitan Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, firman Tuhan pada hari ini berjudul kuasa dosa hilang, kuasa Kristus kekal. Kuasa dosa memang harus hilang dari kehidupan kita, karena dosa itu sangat tidak disenangi oleh Tuhan. Kita adalah ciptaan Tuhan yang sudah diciptakan segambar dan serupa dengan Dia, dan Dia menginginkan yang terbaik dari kita. Itulah sebabnya dimulai dari kejadian Adam dan Hawa, ketika mereka jatuh dalam dosa, Allah tidak membiarkan mereka begitu saja, tidak langsung menghukum mereka, tetapi memberikan satu pertolongan. Ada perhatian yang diberikan sejak awal penciptaan. Dan penciptaan tersebut sesungguhnya memang diberikan kepada manusia, sehingga manusia dapat menikmati apa yang ada dalam ciptaan itu. Nah, Bapak Ibu saudara kasih, Adam dan Hawa sekalipun dia dihukum, tetapi dia pada akhirnya di kelanjutan hidupnya menikmati kasih Allah. Keturunan-keturunannya menikmati kasih Allah. Walaupun demikian, manusia tetap saja mengalami kegagalan untuk memaknai, untuk memahami kasih Allah. Mereka terjebak di dalam egois, mereka terjebak di dalam hawa nafsu, mereka terjebak di dalam keingintahuan, mereka terjebak di dalam ketidakpedulian. Bapak Ibu saudara kasih, bukan hanya ketidakpedulian terhadap orang lain. Sesungguhnya yang lebih utama adalah bagaimana kita peduli tentang hubungan kita dengan Tuhan. Karena kalau kita tidak punya kepedulian hubungan kita dengan Tuhan, maka si iblis yang katanya seperti bagaikan singa yang mengaum-ngaum, siap menentang orang-orang yang tidak siap, yang terlena dengan keadaan di dunia ini. Bukan hanya terlena akan
ini orang-orang menikmati dengan segala ketakutannya, dengan kesusahannya, tidak lagi berjuang, bahkan hanya mengharapkan pertolongan. Tetapi harusnya kita orang-orang percaya bukan hanya orang-orang yang mengharapkan pertolongan, tetapi bagaimana menjadi orang-orang yang dapat memberi pertolongan. Yesus, dia turun ke dunia memberikan pertolongan buat kita untuk menolong bagian utama dalam diri manusia, yaitu keselamatan dan arti hidup manusia ada di dunia ini. Allah sangat tidak senang dengan dosa yang terjadi dalam kehidupan manusia. Dosa dibagi menjadi beberapa bagian. Ada beberapa kata yang menggambarkan hal itu. Yang pertama adalah hamartia, yang berarti pelanggaran atau perbuatan salah atau berdosa kepada Allah. Yang kedua adalah adikia, yang berarti adalah kejahatan, kelaliman atau ketidakadilan. Dan ini dilukiskan sebagai kekurangan kasih karena semua pelanggaran bersumber dari kegagalan untuk mengasihi. Jadi ada orang yang gagal mengasihi lalu dia merasa dia berdosa. Dan memang itulah dosa. Barang siapa tahu untuk berbuat baik tapi tidak melakukannya, dosa. Anomia yang ketiga artinya adalah kedurhakaan, pelanggaran hukum, menentang hukum Allah. Siapa dari kita yang pernah melakukan hal ini? Yang terakhir, yang keempat adalah apistia, artinya ketidakpercayaan, ketidaksetiaan. Bapak Ibu, berarti dari empat kata ini banyak sekali menggambarkan kehidupan yang sungguh penuh dengan sifat mementingkan diri sendiri, yaitu menginginkan hal-hal dan kesenangan untuk diri sendiri tanpa mengindahkan keberadaan Allah, tanpa mengindahkan keimanan di dalam Allah atau di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu saudara kasih, kalau di dalam bacaan kita Roma 6 ayat 1 sampai 2 ditulis, jika demikian apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimana kita masih dapat hidup di dalamnya? Perkataan yang digarisbawahi di atas terkadang terjadi dalam kehidupan orang yang sudah percaya dengan menganggap bertekun dalam dosa maka semakin bertambah kasih karunia. Kalimat lainnya adalah melanjutkan perbuatan dosa karena merasa diberkati, selalu diberkati, bahkan semakin diberkati. Bapak Ibu, kita tidak boleh bertekun dalam dosa, melakukan dosa yang itu lagi tanpa ada perubahan, tanpa ada pertobatan, ditambah kita mendorong diri kita untuk menambahkan dosa yang ada pada kita. Sedangkan kita sebagai orang percaya tahu apa yang dinamakan dosa, tahu batasan-batasan kehidupan orang percaya, tahu standar-standarnya sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, bagaimana memuliakan Dia, bagaimana kebenaran firman Tuhan mengatakannya, bagaimana 10 hukum Tuhan yang memang sudah tidak lagi menjadi aturan kita tetapi menjadi gaya hidup kita, sehingga kita tidak berada dalam hukuman tetapi kita berada dalam kasih karunia. Bapak Ibu saudara terkasih, terkadang itu menjadi godaan dalam hidup kita adalah untuk bertekun di dalam dosa. Dosa akan melahirkan dosa. Ketika kita mulai melupakan Tuhan, meninggalkan Tuhan, tidak menganggap lagi Tuhan ada, sehingga kita hanya sibuk dan enak dengan diri sendiri, itu adalah merupakan hubungan yang dekat dengan dosa yang dibenci oleh Allah. Maka kasih karunia itu akan jauh daripada dirinya, sekalipun dia tetap diberkati, sekalipun dia selalu diberkati, sekalipun dia semakin diberkati. Jawabannya, kalau dia melakukan hal itu terus-menerus, maka kita akan melihat akhir hidupnya. Apakah betul nanti
orang tersebut akan bersama-sama di surga ataukah tidak bersama-sama. Karena hal tersebut membuktikan apa yang namanya percaya kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu sekasih, kita memiliki kasih karunia bukanlah berbicara berkat. Itu bukan karena perbuatan kita, tetapi karena perbuatan dan perkenaan Tuhan kepada saudara. Dikatakan dalam Efesus 6 ayat 24, kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Bapak Ibu, kalau kita hidup hanya memikirkan perkara-perkara yang binasa, maka kita dapat dikatakan tidak mengasihi Tuhan. Kalau kita tidak mengasihi Tuhan, maka kasih karunia tidak menyertai. Firman Tuhan mengatakan kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Ini berbicara kasih kepada Tuhan Yesus. Untuk orang percaya, orang Kristen, seharusnya sudah hidup di dalam hal ini. Dan orang yang belum percaya, maka ini adalah satu kesempatan kalau kita mau membuka hati, kalau kita mau membuka diri untuk mengasihi Tuhan, untuk mau punya kerinduan mengenal akan Dia dan menerima kasih-Nya serta membalas kasih-Nya, maka kasih karunia akan menyertai orang tersebut. Bapak Ibu saya kasih, ini janji yang luar biasa. Dan kasih karunia tersebut dilakukannya melalui pengorbanannya di kayu salib. 3 hari yang lalu Yesus disalib. Sebelumnya Dia dihina, Dia dicambuk, Dia disiksa, Dia diludahi, dan Dia tidak membalas. Tidak ada dalam hatinya menghina kita, tidak ada hatinya menggerutu, tetapi Dia hanya meminta bahwa semuanya jikalau boleh berlalu, namun Dia tetap setia kepada kehendak Allah. Bapak Ibu, kalau kita hidup dalam Tuhan, seharusnya kita hidup dalam kehendak Allah. Kehendak Allah adalah kita menjauhi. Bahkan dalam pelajaran di sekolah pun, pelanggaran tentang pelanggaran terhadap perintah Tuhan sama, adalah menjauhi semua larangannya dan mentaati perintah Tuhan. Itu ada dalam pelajaran PMP atau PPKN atau kewarganegaraan. Menunjukkan juga dasar-dasar kewarganegaraan kita di Indonesia ini. Tapi terlebih kepada satu keyakinan kita, di dalam keyakinan ataupun iman kita terhadap Tuhan Yesus, Allah sungguh membenci dosa. Semua orang telah berbuat dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Itu sebabnya kita harus datang kepada Dia untuk dipulihkan. Dan hanya Dia dapat memulihkan. Dan hari ini kebangkitannya memulihkan kita untuk memiliki hubungan yang kembali dekat dengan Dia, memulihkan kita untuk kita bebas dari kuasa dosa, untuk kita tidak lagi diperhamba oleh kuasa dosa. Bapak Ibu sekasih, orang yang terus berbuat dosa tidak mendapat atau disertai kasih karunia karena tidak mengasihi Tuhan dengan cara melanjutkan apa yang tidak disukai oleh Tuhan, yaitu dosa. Saudara, kita adalah orang percaya yang telah dibaptis dalam Kristus dengan pemahaman kita bagaimana makna baptisan, khususnya dalam baptisan selam, yaitu kita mati bersama dengan Dia ketika kita diselamkan, dan ketika kita diangkat kembali, kita bangkit bersama dengan Dia ketika kita naik dari baptisan, kita hidup baru, tidak lagi berada di dalam masa lalu, tidak lagi berada dalam dosa masa lalu. Bapak Ibu saudara kasih dalam Yesus Kristus Tuhan, hidup dalam hidup yang baru adalah menjadi satu
dari persekutuan dan ibadah kepada Tuhan. Itu adalah salah satu cara kita dekat dengan Tuhan. Baik pada hari Minggu ataupun hari-hari biasa, mulai hari Senin dengan hari Sabtu. Kalau ada persekutuan, kalau ada pertemuan kita dengan Tuhan, baik dalam doa keluarga, khususnya dalam akhir-akhir ini ketika kita berkumpul dengan keluarga, adakanlah mesbah keluarga. Silakan pilih waktunya, pagi hari, malam hari, atau pagi dan malam hari. Silakan atur waktunya. Kumpulkan keluarga Anda, kumpulkan keluarga saudara. Jangan sia-siakan waktu untuk berkumpul bersama. Kalau kita tidak bisa berkumpul bersama dengan keluarga, maka kita dalam keluarga kita nanti, kita juga pasti akan sulit untuk berkumpul dengan keluarga. Kalau Bapak Ibu terbiasa berkumpul dengan keluarga untuk memiliki mesbah keluarga, bersekutu menyembah Tuhan, memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan, maka ketika kita nanti pada waktu semua ini berlalu, ketika kita bisa kembali datang ke rumah Tuhan, ke gereja, kita akan terbiasa dengan persekutuan yang jauh lebih indah, jauh lebih harmonis, karena satu dengan yang lain akan saling mengasihi, tanpa ada pikiran yang jahat, tanpa ada pikiran yang jelek, tanpa mencurigai, tetapi semakin mengasihi, semakin memahami, semakin mengerti, semakin peduli, semakin menguatkan dan menjadi berkat satu dengan yang lain. Bapak Ibu sudah kasih, perkara-perkara ini adalah perkara yang sangat dirindukan oleh Tuhan. Kita tidak lagi menghamba pada dosa karena kita sudah bebas. Saat ini saudara hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus dan hidup dengan Dia. Kita tidak lagi hidup sendiri, kita tidak juga hidup hanya dengan keluarga kita, tidak hanya hidup dengan kesibukan kita, aktivitas kita, pekerjaan kita, hanya dengan lamunan kita, hanya dengan pikiran kita atau dengan perasaan kita yang mungkin saat ini sedang gundah gulana. Tetapi Bapak Ibu, kita hidup dengan Dia yang menjadi sumber pengharapan kita, yang menjadi jawaban atas setiap iman kita, di mana kita akan semakin mengasihi keluarga kita akan semakin mengasihi saudara seiman kita, di mana kita semakin mengasihi lingkungan sekitar kita, di mana kita saling mengasihi bangsa kita dan juga dunia ini. Bapak Ibu sudah kasih, ada dua bagian yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita saat ini. Yang pertama adalah kita telah mati dan jangan hidup lagi bagi dosa. Yang kedua adalah kita telah hidup dan tetap bangkit bagi Kristus. Maksudnya apa? Bagian yang pertama, ketika kita telah mati dan jangan hidup lagi bagi dosa, jangankan atau jangan izinkan dosa berkuasa lagi. Kenapa demikian? Kalau kita mengizinkan sedikit saja, maka dia akan merasuk dan menguasai kita. Celah yang kecil bagaikan nila setitik rusak susu sebelanga. Kalau ada dosa kecil sudah masuk, maka itu akan membuat godaan-godaan yang lebih besar lagi. Minta perlindungan Tuhan, minta penjagaan dalam diri kita, dalam iman kita, agar tidak ada kuasa dosa. Sekalipun itu terjadi kegelisahan, penderitaan, kesukaran di sekitar kita, jangan sampai ada dosa yang masuk. Bapak Ibu sekalian, dosa apa? Dosa saling menuduh, dosa saling menganggap benar, dosa kesombongan, dan dosa-dosa yang sudah disebutkan pada hari Jumat kemarin. Bapak Ibu kasih. Yang kedua, jangan lagi menuruti keinginannya. Terkadang kita diarahkan oleh si iblis. Kalau Bapak Ibu ingat kejadian di padang gurun bagaimana Yesus dicobai, iblis selalu mengarahkan, mulai dari roti, lalu dilanjutkan dengan menguasai dunia ini, lalu dilanjutkan dengan lompat untuk terjun dari atas bait Allah. Iblis mengarahkan, namun iblis salah ketika dia mencobai Tuhan Yesus. Namun siapa kita? Kita manusia,
yang masih terdiri dari daging. Roh memang penurut, tetapi daging lemah, Bapak Ibu. Oleh sebab itu, biarlah kita menguatkan roh kita yang penurut, biarlah hanya turut kepada Allah, sehingga Allah yang bertindak untuk menutupi kekurangan kita, untuk menutupi kelemahan kita, yaitu kedagingan kita. Karena kita mudah diarahkan. Bagaimana kejadian di dunia ini? Ada banyak orang lebih siap untuk menjadi pelanggar-pelanggar daripada penurut-penurut. Banyak orang lebih senang melanggar aturan karena tidak mau hidup terkekang, mau hidup bebas. Terlebih parah lagi, banyak orang mau hidup semaunya, semau gue. Bapak Ibu, hidup kita saat ini janganlah seperti ini. Mari ke depan kita ubah gaya hidup kita. Kita mau menjadi penurut-penurut Tuhan. Lakukan apa yang menjadi bagian kita. Yang pertama adalah jangan meninggalkan ibadah. Miliki hubungan dengan doa. Baca firman-Nya. Hidup dalam kasih dan mengasihi. Kasihilah sesama dan kasihilah Tuhan. Itu cukup. Kalau Bapak Ibu mau melakukan lebih, bagikanlah apa yang Bapak Ibu punya. Berikanlah kepada orang yang layak. Dan persembahkanlah hidup untuk melayani Tuhan, untuk menjadi berkat. Karena hidup ini adalah kesempatan. Bapak Ibu kasih yang ketiga, jangan kita menyerahkan anggota tubuh kita kepada dosa. Bapak Ibu, yang dapat diserahkan kepada dosa itu apa? Bukan hanya hati, bukan hanya mata. Biasanya yang lapar mata, mata keranjang, ya, mata hijau, mata duitan, atau apapun itu baru mata. Tetapi juga seluruh anggota hidup kita, anggota tubuh kita semuanya. Jangan hanya perkara rambut panjang, rambut pendek. Jangan hanya perkara kumis ataupun jenggot. Jangan hanya perkara hidung panjang atau masuk ke dalam. Jangan perkara wajah ganteng atau cukup untuk memenuhi kebutuhan. Bapak Ibu, bukan. Jangan sampai anggota tubuh kita diserahkan kepada dosa sehingga kita melakukan hal-hal yang curang. Apakah boleh anak Tuhan operasi plastik? Apakah boleh anak Tuhan cloning? Apakah boleh melakukan itu semua? Bapak Ibu kasih, jangan menyerahkan anggota tubuh kepada dosa. Terlebih tujuannya salah. Operasi plastik untuk menggoda orang lain, untuk mengambil hartanya saja, itu sudah jelas. Itu namanya menyerahkan anggota tubuh kepada dosa untuk tujuan yang tidak baik. Bapak Ibu terkasih, bagian yang kedua, kita telah hidup dan tetap bangkit bagi Kristus. Jangan mau kita tadi menyerahkan diri kepada dosa, karena apa? Kita telah hidup dan bangkit bagi Kristus. Kalau kita saat ini punya pemikiran setelah mendengarkan firman Tuhan bahwa saya bukanlah orang yang dulu lagi, saya orang yang diperbaharui, saya siap untuk semakin dipakai oleh Tuhan menjadi alat Tuhan. Saya yang sesungguhnya adalah orang yang mati, namun saya masih hidup hingga saat ini. Saya mau dipakai oleh Tuhan dan saya mau bangkit bagi Yesus. Pujian yang sering kita nyanyikan dalam buku NP, hai bangkit bagi Yesus. Mari kita lakukan hal itu. Kita tetap semangat. Untuk apa bangkit bagi Yesus? Bukankah Yesus sudah bangkit buat kita? Kenapa kita perlu bangkit? Ya, kita perlu bangkit hidup kita karena Dia mau kita bersama dengan Dia. Kita mau bersama dengan Dia untuk memuliakan Dia. Bukan hanya kerinduan Dia saja agar kita bersama dengan Dia. Bapak Ibu terkasih, caranya bagaimana untuk tetap bangkit? Yang pertama adalah menyerahkan diri kepada Allah,
dan sungguh-sungguh percaya, tidak lagi bermain-main di dalam kuasa dosa, tidak lagi bermain-main di dalam kasih karunia, tapi sungguh-sungguh percaya pada Allah, menyerahkan diri, membiarkan diri dipakai, membiarkan diri dikuasai oleh Allah. Tidak lagi dikuasai oleh kita. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Dia yang menguasai diri kita, bukan kita menguasai Dia. Yang kedua adalah menyerahkan anggota-anggota tubuh kepada Allah. Kita menyerahkan anggota tubuh kita semuanya untuk memuliakan Allah. Sekolah minggu pun mengajarkan, tanganku kerja buat Tuhan, kakiku berjalan bagi Yesus, mulutku memuji namanya, mataku memandang wajahnya. Sungguh luar biasa. Seluruh anggota tubuh kita dipakai untuk memuliakan Tuhan. Bapak Ibu, kalau hari-hari kita bekerja, jangan lupa setiap hari-hari kita bekerja itu adalah untuk memuliakan nama Tuhan, bukan hanya untuk diri kita sendiri. Bagaimana Tuhan akan ambil bagian lagi dan lagi dalam hidup kita kalau kita terus memuliakan Dia. Yang ketiga, yaitu menjadi senjata kebenaran yang tidak dikuasai lagi oleh dosa. Bapak Ibu, kalau beberapa minggu yang lalu kita berbicara mengenai perlengkapan senjata Allah, saat ini untuk kita yang bangkit bagi Yesus, bangkit bagi Kristus, kita menjadi senjatanya. Bukan perlengkapan, tapi menjadi senjatanya. Kita yang akan menyerang, kita yang ada di depan, bersama dengan Dia, bersama dengan kuasanya, bersama dengan di dalam nama Tuhan Yesus. Tapi tidak mendahulukan kehendaknya, tidak mendahulukan keinginan kita juga. Semuanya apa yang menjadi kehendak Tuhan akan kita lakukan dengan semaksimal mungkin, dengan kepenuhan hati. Mungkin tetap sederhana, tapi itulah yang sudah maksimal, itulah yang sudah paling baik. Bukankah dalam hidup kita juga menginginkan apa yang maksimal terjadi dalam hidup kita? Mari lakukan yang maksimal bagi Tuhan. Yang terakhir, yang keempat, yaitu menjadi manusia di bawah kasih karunia, bukan di bawah hukum Taurat. Bapak Ibu, kasih karunia Tuhan Yesus, kalau Bapak Ibu mengingat, setelah Dia bangkit, Dia menemui murid-muridnya, Dia menemui orang yang dikasihinya, Dia memperlihatkan dirinya, Dia memberitahukan mengenai rencananya lagi ke depan. Dia selalu memberitahukan orang-orang yang dekat dengan Dia, memberitahukan orang-orang yang dikasihinya. Kalau dikatakan kita adalah anak-anak Tuhan dan kita dikasihinya, maka firman Tuhan memberitahukan kepada kita rencananya, yaitu Dia akan naik ke surga. Dia mempersiapkan tempat buat kita. Saat ini Dia sudah ada di sana, sudah ada tempat buat kita. Mari kita melakukannya dengan penuh sukacita, karena tempat kita lagi bukan di dunia ini. Kita sudah disiapkan tempat. Bapak Ibu, lakukan dengan penuh sukacita. Ajak sebanyak mungkin orang-orang yang dapat diajak dengan percaya kepada Tuhan Yesus. Jangkau sebanyak mungkin mereka yang bisa kita jangkau untuk dibawa kepada Kristus, sehingga dapat menikmati kemuliaan Tuhan di surga nantinya. Bapak Ibu sekalian, kita tidak hidup dalam hukum Taurat. Kenapa demikian? Karena Yesus sudah menubuatkan semuanya dan menjadi nyata. Kita hanya hidup dalam kasih karunia Tuhan. Walaupun tidak melupakan apa yang dimaksud di dalam hukum Taurat. Kita tidak boleh menduakan Tuhan. Kita tidak boleh menyembah Allah yang lain. Kita tidak boleh membuat patung. Kita tidak boleh dengan sembarangan menyebut nama Tuhan. Kita jangan lupa untuk beribadah. Kita jangan lupa untuk menghormati orang tua. Kita jangan lupa untuk hidup benar, hidup kudus, hidup suci. Tidak membunuh, tidak mencuri, tidak mengucapkan saksi dusta.
tidak menginginkan milik orang lain. Bapak Ibu, bersukacitalah, berbanggalah dengan apa yang Bapak Ibu miliki, karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik buat kita. Jangan ada rasa cemburu satu dengan yang lain. Tuhan yang lebih tahu bagaimana keadaan kita. Wah, lebih enak dia ya. Tidak. Kita menerima kasih karunia yang sama. Kita menerima kemuliaan Tuhan. Kita menerima kebangkitan yang sama kalau kita sama-sama sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Tetap semangat, biar kiranya kuasa dosa hilang, kuasa Kristus kekal, hidup kita kekal di dalam Dia. Bersamanya kita akan menikmati kekekalan kita. Mari kita berdoa. Bapak Ibu, kami akan berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur oleh karena kemurahan kami boleh menikmati kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kami harus hidup tidak lagi dikuasai oleh dosa, dan dosa tidak lagi berkuasa atas kami, tetapi Yesus yang berkuasa, karena Yesus sudah bangkit buat kami, menebus dosa kami, mengalahkan kuasa dosa, mengalahkan maut, dan saat itu kami hidup dalam kemenangan. Biarlah sukacita mulai hari ini sampai selanjutnya kami tidak akan memiliki kedukaan yang berlebih, karena sekalipun kami berduka, sekalipun kami tiada, kami akan berkumpul bersama dengan Engkau, oleh karena Engkau juga sudah menyediakan tempat buat kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Biarlah kami tetap menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan setia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita akan merespon dan firman Tuhan. Kita akan menaikkan pujian kita, karya yang terbesar, dan juga kubur yang terbaik. Dan kita akan ada pengumuman doa syafaat dan doa berkat. Yesus, Engkau ku
relakan segalanya yang terbaik bagimu. Senang hatiku dan senang jiwaku, ku beri yang terbaik. Ku beri yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya yang terbaik bagimu. Senang hatiku dan senang jiwaku. Pokok doa kita adalah bangsa dan negara Indonesia COVID-19 tidak terselesaikan, lalu juga perjuangan para medis, polisi, tentara, para pekerja, para pengajar, dan juga dan yang lain-lain agar tetap sehat dan tetap semangat. Kita doakan juga perekonomian, kesehatan, pendidikan, kerohanian, dan lain-lain, GBI, RSPI, dan segala rumah sakit baptis yang membutuhkan APD, GBI, BPD Banyumas, dan GBI Karangpucung. Kehidupan dan kesehatan jemaat GBI Karangpucung. Pengumuman selamat ulang tahun minggu depan ada Ibu Karno, ada Agnos yang berulang tahun. Juga terima kasih untuk persembahan persepuluhan sudah Bapak Ibu berikan. Ada persembahan kebaktian minggu lalu ada Rp300.000, perpuluhan Rp685.000, persembahan sekolah minggu Rp45.000, dan jumlahnya adalah Rp1.030.000. Bila-bila menjadi berkat bagi perkembangan gereja kita. Dan juga Bapak Ibu jangan lupa kehadiran kebaktian sekolah minggu harap diisi sendiri per keluarga untuk melakukan kepada gembala sidang ketika hari Sabtu dibagikan buletin ke rumah-rumah. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami kembali datang kepada Engkau. Kami memuji menyembah Engkau. Kami sudah menyerahkan segala kehidupan kami dengar-dengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Ya, saat ini waktunya kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk pemerintahan kami yang ada, kiranya diberikan hikmat, kebijaksanaan senantiasa memimpin bangsa ini dengan segala persoalan yang terjadi dan dengan segala berkat-berkat yang ada pada bangsa ini, kebanggaan demi kebanggaan maupun keputusan demi keputusan, aturan yang harusnya menjadi damai sejahtera bagi bangsa ini. Dan pimpin agar setiap masyarakat boleh ambil bagian dengan penuh ketaatan sehingga bangsa ini boleh berkemenangan melawan COVID-19 dan juga melawan setiap persoalan yang terjadi dalam bangsa ini, sehingga kebanggaan-kebanggaan yang sudah dimiliki oleh bangsa ini akan tetap ada dan semakin dibanggakan dan jadi kebanggaan bagi bangsa dan bagi dunia. Bapa, kami berdoa Engkau memberkati Presiden kami Bapak Joko Widodo bersama dengan wakilnya Bapak Ma'ruf Amin, Engkau menyertai kehidupannya, kepemimpinannya, keluarganya, dan juga para pemimpin-pemimpin dari eselon tertinggi sampai terendah sampai kepada RT RW. Engkau memberkati Tuhan. Biarlah setiap daerah demi daerah keputusan demi keputusan penjagaan, kepedulian satu dengan yang lain boleh terjalin. Engkau memberkati Bapak. Kami berharap COVID-19 akan terselesaikan, tidak ada lagi dalam waktu dekat, walaupun berita-berita membuat kami semakin bergumul, semakin berjuang keras untuk memenangkan pertandingan ini, memenangkan perkara ini. Bapak, berkati agar tidak berlanjut berkepanjangan perkara COVID-19 atau persoalan ini, sehingga kami dapat bebas, dapat berkumpul lagi, dapat bersekutu, dapat melakukan aktivitas lebih leluasa lagi, dapat mengembangkan bangsa ini dan menjadi berkat bangsa ini, bagi bangsa ini lebih lagi. Bapak,
berkati mereka yang sudah ambil bagian untuk menjadi berkat bagi lingkungannya, menjadi berkat bagi bangsa ini, menjadi berkat bagi dunia. Engkau berkati Bapak. Bapak, kami berdoa juga kiranya Engkau memberkati untuk para medis, para pengajar, tentara, polisi, dan yang lainnya yang selalu siap siaga, khususnya para medis yang berjuang untuk menolong para pasien, baik yang PDP ataupun positif, yang dipulihkan, disembuhkan. Bapak berkati ya setiap kami boleh terus ambil bagian untuk tetap di rumah, untuk berjaga-jaga bagi diri sendiri dan tidak menularkan kepada orang lain. Berkati Bapak agar kehidupan kami tetap menjadi berkat karena Engkau berkenan menyaksikan kehidupan kami, bukan hanya karena kami ada di rumah, tapi kami memiliki persekutuan yang benar di hadapan Tuhan, persekutuan yang baik, menjalin hubungan dengan Tuhan senantiasa. Tiada henti-hentinya kami hanya berharap pada Engkau. Kami tidak cuek dengan situasi yang ada, tapi kami peduli dengan cara yang Engkau berikan bagi kami. Kami berdoa Bapak juga untuk YBI, YSBI, GGBI, BPD, BPD Banyumas, BKSAG, PPHTGD semuanya, kiranya Engkau menyertai umat baptis agar tetap terjaga, tidak ada satupun yang mengalami sakit penyakit. Ketika ada yang sakit, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya belas kasih-Mu menyembuhkannya, belas kasih-Mu menolongnya. Engkau memberkati Bapak juga untuk kehidupan perkembangan gereja ini. Walaupun saat ini kami masih dalam keadaan ibadah di rumah, bersekutu di rumah, tapi kami percaya kami masih dapat memikirkan, melakukan program-program kami walaupun kami ada di rumah. Kami berdoa untuk WBI tetap semangat, PBI tetap semangat, PKMB tidak menjadi loyo, tetap semangat, memiliki kontak hubungan satu dengan yang lain, sekolah minggu, ibadah, jam doa Rabu, dan PA Gembala Mokjang dan juga Mokjang tetap punya hati, punya kerinduan untuk dapat berkumpul lagi, untuk bersekutu bersama bagi yang belum pernah ikut serta, juga digerakkan oleh Tuhan saat ini, baik oleh karena anaknya, baik oleh karena suaminya, baik oleh karena istrinya, baik oleh karena orang tuanya, oleh karena tetangganya, temannya. Mereka akan kembali bersekutu dan menjadi anak Tuhan yang taat dan setia kepada Tuhan, tidak tunduk kepada keegoisan dan hawa nafsu lagi, tetapi tunduk kepada Tuhan untuk memiliki kerinduan lebih lagi bersekutu dan beribadah. Kami berdoa Bapak untuk setiap panitia gereja, kiranya diberkati dalam kehidupan mereka, mereka yang menjadi penolong pertumbuhan gereja ini, berkati Bapak. Kami juga berdoa untuk setiap kami yang ada di tempat ini, masing-masing yang berulang tahun juga memberkati, yang masih berjuang dalam sekolah, studi, ataupun pekerjaan, Kau memberkati. Berkati yang sekolah di rumah dengan tugas-tugas mereka, yang kuliah di rumah kiranya boleh terselesaikan dengan baik, dan para dosen semuanya memiliki kebijakan untuk menjadi berkat dan menolong agar semuanya menjadi baik. Bapak, kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu, dan sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini, kiranya Kau memberkati kami. Kami sudah akan pulang ke masing-masing, berpisah dengan aktivitas yang masing-masing, kiranya kami tetap memuliakan nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan, bersukacita atas segala kemenangan, dan kami tidak mau lagi takluk di bawah dosa, tapi kami menang bersama dengan Kristus. Inilah doa kami. Bapak Ibu saudara kasih, pulanglah, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus yang senantiasa bersama dengan kita sampai Yesus datang pada kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berseru dan berdoa. Haleluya.